Insya Allah kita masuk kepada episode yang ke-49. Di episode ini kita sambung kembali bahwasanya ada hal-hal yang penting di dalam kitab ini, terutama ada kutipan Bismillahirrahmanirrahim, wa dawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadbiril makna walil batnil khala. Maknanya wadawa'u qalbin, penawar ataupun obat daripada penyakit-penyakit hati. Khamsatun itu ada 5, dimana yang pertama nanti kita akan jumpai fatilawatun, yaitu tilawah, membaca dengan kita ketahui maknanya. Kemudian selanjutnya ada walil batnil khala. Selanjutnya nanti ada mengosongkan perut kita. Nah, adapun keterangan yang lebih jelasnya dari kita sama-sama simak kemarin dulu, bahwasanya saat kita itu hidup dianjurkan agar senantiasa kita itu beristiqomah, memudawamahkan daripada zikiran-zikiran kita, daripada wirid-wirid kita lakukan itu setelah sholat subuh. Makanya saat matahari menyapa daripada arah timur sana, kira-kira 10 menit setelah matahari itu muncul, maka kita itu apa? Istiqomahkan. Setelah sholat subuh tadi, apa yang diistiqomahkan? Zikirnya, wiridannya, baca Qur'annya. Kalau yang suka baca kitabnya, kemudian lanjut dengan 2 rakaat sholat isyraq. Sholli sunnatal isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala. Karena apa? Kemarin sudah dijelaskan, ketika kita memudawamahkan seperti itu, pahalanya sebanding dengan apa? Umroh haji tamatan secara sempurna, secara sempurna, luar biasa. Nah, makanya jangan kita tinggalkan ya, amalan yang besar seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah kita ketahui kemarin ya seperti itu, kita ketahui pula bahwasanya tadi sudah disinggung ada baca Al-Quran. Nah, di dalam baca Al-Quran ini harus ya kita mudawamahkan pula. Artinya apa? Terus menerus kita baca, terus menerus kita buka Al-Qurannya. Jangan sampai istilah kata bertapak terus Al-Quran kita di pojok lemari, sawang dulu, orang dikebet. Coba dikebet, kebet. Sedina berapa ayat? Semampunya. Ya, semampunya. Bisanya kita itu 1 halaman. Bisanya 5 halaman, silakan. Bisanya 1 juz, wow, oke. Iya. Apalagi di sini kita di bulan Sya'ban, latihan menyongsong nanti bulan Ramadan tiba. Supaya apa? Supaya ketika kita sudah terbiasa latihan, maka di bulan Ramadan tinggal ya meneruskan saja. Kenapa manusia itu dalam Ramadan banyak yang gagal? Karena di Sya'bannya tidak disiapkan. Ya, dadakan baik. Kadang-kadang puasanya ikutan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Imam Ali berkomentar, tidak ada kebaikan saat ibadah kecuali kita sertai di dalamnya itu ilmu yang ada. Karena apa? Nanti ketika kita baca Al-Quran misalnya, kata Imam Ali, tidak ada kesan, tidak ada bekas di dalam hati kita. Ketika apa? Kita baca tidak ada ilmunya. Maksudnya kita apa? Ayo belajar ilmu Al-Quran nih, ya. Sehingga orang bisa baca, ya belajar orang apa? Mimpat kama ma, tapat kata tak, lam dola lu, mata lu, ya surah apa? Lumayan. Jadi itu belajar, ya. Kemudian apa? Kita tadabburi Al-Quran itu, ya. Kita apa? Menelaah dalam-dalam isi makna yang tersirat dan tersurat yang ada di dalam Al-Quran itu, kata Imam Ali. Makanya ada sesuatu yang kita perhatikan ketika kita itu menghadapi Al-Quran. Yang pertama kata beliau adab. Adab. Iya, aja sampai ya kita tidak beradab di depan Al-Quran. Kemudian apa? Suci dari hadas. Ya. Kemudian apa? Adab kiblat. Kalau kita pengen baca Al-Quran sempurna. Kemudian apa? Khusyuk. Hadirkan hati kita, ya, di dalam bacaan-bacaan yang kita keluarkan dari mulut kita ini. Kemudian apa? Baca dengan tartil. Apa sih tartil itu? Pokoknya sesuai dengan kaidah tajwidnya, ya. Tajwidnya benar, ya, pas, ya. Orang terlalu buru-buru, ya kayak dikejar-kejar kah? Ya. Dinikmati, nah itu adalah tartil. Nah kalau bisa kata Rasulullah SAW ketika kita membaca Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Misalnya kita baca, kalau seandainya kita baca itu Al-Quran, kata Rasulullah SAW, kita itu upayakan hati kita bergetar, kemudian teteskan air mata kita. Bisa tidak kayak baca Quran bernangis. Nangis itu kayak utang gitu. Bahkan kata Rasulullah SAW itu dianjurkan ketika kau itu tidak bisa menangis, paksa nangis. Ya. Dan saya pengalaman sendiri ketika baca Quran, pernah itu satu masa atau satu ketika saya itu baca satu surat itu tidak bisa, istilah kata diam ini air mata, terus mengujung, ya. Nggak tahu, wallah alam. Tapi yang jelas ketika hati kita hadir, ya, kemudian menikmati, ya, kemudian kita benar-benar masuk di dalam apa yang kita baca, maka ya tadi, ketika kita itu, ya, melihat ayat-ayat, khususnya ayat-ayat tentang masalah azab, tentang masalah siksaan, tentang hukuman, tentang aturan-aturan yang dilanggar, itu secara di sini akan bergetar dan nanti akan menangis, ya, mata kita. Kalau tidak bisa, ya paling tidak di situ kita ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu kita baca Al-Quran seperti itu, kata Imam Ali, ya. Supaya apa? Supaya bacaan Al-Quran kita itu benar-benar mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Dan perlu diketahui ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita bisa membaca Al-Quran, mudawamah baca Al-Quran, itu akan menjadi apa? Obat atau penawar daripada hati kita yang sakit, hati kita yang rusak, hati kita yang kotor. Ya, itu bisa dibersihkan, bisa diobati nanti dengan 6 hal, 6 hal pada malam hari ini. Karena kalau masalah hati, ya, penyakit hati yang dimaksud itu bukan penyakit liver, bukan. Penyakit hati di sini adalah penyakit batin kita, ya, yang istilahnya tidak bisa obatnya ada di toko obat, ya. Nah, jadi obat hati, ya, daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam batin kita ini. Karena kitab ini tadi sudah disinggung, wadawa'u qulbin,
obat atau penawar daripada hati kita yang rusak, hati kita yang sakit. Yang pertama itu adalah baca Al-Quran. Ini baca Al-Quran yang pertama. Cuma tadi apa? Kita telah maknanya, ya, tadabburi maknanya, supaya apa? Masuk, bisa kita rasakan, ya. Kalau seandainya itu kita benar-benar, ya, tadi bisa menangis, ya. Kemudian juga kita akan menjadikan hati ini lembut saat kita baca Quran. Itu yang pertama, obat hati kita, baca Quran. Yang kedua itu adalah kita kosongkan perut ini, ya. Kalau bisa mau puasa, ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa, sedawuh gue. Sedawuh boleh bisa. Yang penting kita atur makanannya, jangan banyak-banyak gitu aja, ya. Pemangannya aku bakal beli akeh orang enak. Jadi makan kita atur, jangan sampai perut ini kenyang. Karena apa? Dalilnya sangat luar biasa. Sayyidul amal al-ju'. Jadi yang namanya mustika daripada amalan, ya, amalan yang paling utama artinya daripada amalan-amalan al-ju', itu berpuasa, apa rasa. Kemudian juga al-ju' muhal ibadah. Yang namanya intisari daripada ibadah yang ada itu terdapat salah satunya di puasa. Nah, nanti kita, ya, ketemu Ramadan full, ya, 1 bulan. Siap beli kan, Mayanto? Insyaallah. Iya. Kemudian juga yang namanya kita itu ketika berpuasa dapat menghidupkan hati kita. Tapi kalau seandainya kita itu perutnya diisi dengan berbagai, ya, makanan atau minuman yang ada, maka apa? Timbulnya penyakit teka. Pengen turun, bakal sekalian turun, hati itu akan menjadi gelap. Bahas gelap, angel diwari atos bengkeng. Gara-gara apa? Ya mau kan? Warga soal itu. Nah itu yang kedua. Jadi apa? Kita kosongkan perut kita, ya. Kalau tidak bisa puasa tadi apa? Ya sedawuh, enggak, ya. Kalau belum bisa maning, beri, ya diaturlah pola makan kita. Jangan sampai banyak makan gitu. Itu aja. Kata Rasul kan sepertiga, ya. Kalau top mah kita cukuplah untuk menegakkan punggung kita. Misal kita cukupnya 3 suapan cukup. Wah, jorok rasa. Pengen aja kita telung piring nambah rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa selanjutnya? Obat daripada hati kita yang terkena penyakit tadi yang ketiga itu adalah qiyamul lail. Apa qiyamul lail? Ada yang tahu? Ibadah bunyi qiyamul lail, ya. Qiyam itu berdiri, menegakkan, membangunkan diri kita, ya, dalam malam-malam yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Ya ayyuhal muzammil qum bil laila illa qalila. Jadi wahai orang-orang yang di situ berselimut, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ajak bulan baik, ajak kekapan baik. Coba waktu digunakan setitik, Kang Bapak. Buat apa sedikit kita lakukan malam itu untuk sholat, qiyamul lail. Karena apa? Dengan kita menegakkan qiyamul lail, insya Allah kita itu akan terlepas daripada tipu daya setan. Tipu daya setan. Ya. Artinya apa? Kita akan terlindungi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa yang ada. Kenapa? Qiyamul lail. Kenapa kita juga gampang dosa? Ya maukah Bang Iya kok beli diasah sehingga apa? Gampang dosa. Kemudian apa? Kalau kita mengeluh banyak sakit, nah itu yang namanya qiyamul lail bisa sebagai penawar untuk kita. Jasad kita juga.
walau kana rakaatan, ya, walau kana rakaatan kata Rasul, walaupun serakaat silakan Anda hidupkan malam itu serakaat buat bisa walung rakaat, ya serakaat. Di serakaat surat apa? Ya bisa soal itu. Teman-teman. Iya. Namun iya kah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga apa? Ketika kita itu qiyamul lail, ridho Allah datang pada kita. Ridho, kalau kita sudah mendapatkan ridhonya Allah luar biasa. Lalu sampaiannya diridhoi, ya katakan pemimpin ataupun uang sing kita senangi, enak. Karena bahasa wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, ketika orang itu sudah dibuat ridho, jaluk apa baik, jelas. Bahkan sebelum anda sebut sudah mengerti, wis ya potongan gini jalukin, potongan gini jalukin. Jadi ketika kita sudah membuat Allah Subhanahu Wa Taala itu enak. Kemudian juga menjadi da'bus sholihin, kebiasaan daripada orang-orang yang solih adalah menegakkan ya sholat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah tadarru pada waktu sahur. Waktu sahur itu kira-kira menjelang subuh, ya. Menjelang subuh. Nah, di situ kita lakukan tadarru. Artinya apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh, dengan benar-benar, ya. Tadarru menghinakan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu sahur itu. Itu akan menjadi apa? Obat daripada hati kita. Bahkan ada informasi ya, dari Abah Aus itu, kalau kita pengen banyak ya terbuka makrifat kita di waktu itu, gunakan saja kurang lebih kalau nggak salah setengah jam atau 1 jam saja. Lidah kita kunci, lipat, kemudian sebut nama Allah, diam selama 1 jam itu, insya Allah makrifat itu akan datang dengan sendirinya. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang selanjutnya kita apa? Kita kumpul dengan orang-orang yang soleh, ya, kita kumpuli, ya, kita gauli. Karena apa? Ketika kita ya gaul dengan orang yang baik, insya Allah kita nanti akan apa? Akan mengikuti perbuatannya, ucapannya, tingkah lakunya. Mulanya bener ya. Yang namanya lingkungan itu ya bisa menghancurkan kita, pun sebaliknya bisa menguatkan kita. Nah, maka daripada itu pilihlah daripada teman-teman yang soleh. Kita soleh dulu di sini. Insya Allah ya, buang soleh kabeh. Artinya orang soleh itu apa sih? Persoalannya apa? Orang soleh itu siapa? Apa sih orang soleh itu? Wong aran soleh bagus atine, karena mapan sering ilmune. Ya jadi Gustur bagus artinya wong soleh. Tapi dalam kitab ini orang yang soleh itu adalah orang-orang yang menegakkan hablum minallah, ya, hak dan kewajibannya. Antara hablum minallah dan hablum minannas itu ya artinya ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Kewajibannya yaitu tunaikan. Itu adalah orang yang soleh. Dan yang terakhir itu adalah makan halal. Jadi ketika kita pengen hati kita itu tidak terracuni, jangan sekali-kali ya mengkonsumsi daripada makanan minuman haram, ya. Jadi kita makan yang halal banyak kok, sehat ya, daripada kita nyari yang susah-susah ya, yang haram-haram. Timbulnya apa? Enggak beres nanti untuk batin kita, untuk hati kita, ya. Gampangnya malaman yang kono ya. Misal Pak Adi duit tas, hari tas ku diisi apa sih? Ya diisi buku, diisi pulpen, diisi
ya sing sesuai baru tas diisi bangsa dan waktu, bangsa dan linggis, bangsa ya rusak. Iya, sama saja itu kalau tubuh kita dimasuki hal seperti itu rusak. Makanya apa? Kita ambil yang halal. Maka kemudian apa? Akan memompa energi kita untuk apa? Beribadah. Dan beribadah itu agak mudah dan gampang. Karena apa? Karena makanannya halal. Nah, itu adalah obat hati. Makanya ya, dalam hal ini ada yang mensyairkan obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua perbanyaklah berpuasa. Yang ketiga kumpul dengan orang soleh. Yang keempat ya mulai sholat malam ya. Kemudian yang kelima ya itu adalah kita tadarruk ya pada waktu pagi ya ditambah supaya lengkap. Yang keenam makan yang halal. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama lanjutkan daripada episode 49 ini.